Din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada hari ini tanggal 19 Desember 2022 kita masuk di sesi yang sebenarnya harusnya di beberapa waktu lalu untuk materi Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Materi ini adalah materi lanjutan dari tentang kepemimpinan yang dibahas beberapa waktu lalu oleh Anda. Nah, sesi sekarang itu adalah membahas tentang manajemennya. Ya. Oke, Anda bisa lihat dalam slide bagaimana tantangan dari sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia itu adalah kapital. Kapital itu modal. Kalau dia sebagai modal, maka dia harus dijadikan nilai kemanfaatan lebih, tidak hanya sebatas manusia biasa. Masalahnya, tidak setiap orang mampu memahami tentang apa tantangan dari sumber daya manusia itu. Pertama, Anda lihat di sini, ada tuntutan visi organisasi dan stakeholders. Ada tuntutan jabatan dan ada tuntutan kualitas SDM. Kalau Anda di lembaga pendidikan, Anda sebagai owner, sebut saja sebagai pemimpin yayasan atau kepala sekolah, Anda punya guru yang menjadi orang yang bekerja untuk lembaga atau bekerja di lembaga Anda. Anda ingin memposisikan dia sebagai apa? Sebagai pekerja Anda kah? Atau penghasil uang untuk Anda kah? Atau dia sebagai aset lembaga? Itu beda-beda pemahamannya. Kalau orang menganggap bahwa dia kan ngelamar kerja ke saya jadi guru, berarti dia pegawai saya dong. Lalu pegawai saya berarti dia harus kerja sesuai dengan tusi dia sebagai guru contohnya, kan dia harus menghasilkan. Nah, dia berarti Anda menganggap dia sebagai orang yang menghasilkan. Jadi Anda mengambil keuntungan dari sisi keberadaan dia. Karena keberadaan dia di tempat Anda menghasilkan sesuatu untuk Anda. Kalau itu terjadi, maka biasanya lembaga akan bertindak sesuai dengan keinginan dia. Kalau misalkan pengen dipecat, nggak sesuai, pecat-pecat saja kan gitu. Ya. Tapi kalau orientasi terhadap human resource itu adalah sebagai human capital, sebagai modal kemanusiaan, ya. Kemudian dia itu bagian dari pengembangan manusia seutuhnya, maka Anda anggap pasti melihat guru ataupun siapapun yang ada di dalam lembaga Anda, ini adalah aset yang harus dijaga. Kalau ceritanya itu, berarti nih, Anda memuliakan mereka. Contoh, memberikan asuransi kesehatan, mempertimbangkan keberadaan jarak rumah. Kalau misalkan orang dia itu sudah berapa tahun mengabdi di tempat ini, akan beda dong dengan yang baru masuk. Contohnya penghargaan terhadap jenjang pendidikan. Kalau misal sudah magister dengan yang masih S1 itu layanannya berbeda. Atau seberapa biasa dia melakukan tindakan-tindakan yang baik yang membawa nama harum lembaga, itu juga ininya apa? Apresiasinya berbeda gitu. Nah, hal-hal begini tuh dia akan, jadi si lembaga itu akan menganggap manusia atau siapa yang di dalamnya itu adalah aset. Memuliakan orangnya, membina, memberikan pengarahan, kemudian disupervisi untuk dikembangkan gitu, bakat dan kemampuannya.
Berarti ada keinginan untuk berkembang. Karena apa? Tuntutan jabatan itu menjadi penting. Namanya guru, setiap waktu pasti diminta lebih kreatif, lebih mengikuti perkembangan zaman, ya. Karena kalau di lembaga pendidikan, human resources siapa? Guru, tenaga kependidikan. Ya. Nah, terus bisa berubah. Nah, bagaimana karakter aparatur birokrat yang profesional? Kalau ditanya, kenapa Pak kok namanya karakter aparatur? Yang namanya aparatur itu dari kata aparatus, pekerja. Siapapun yang bekerja ya namanya aparatur. Karakter seorang aparatur yang profesional, apalagi kalau dia birokrat, dia harus pertama memiliki skills. Skills, ability. Ability itu mental, physical, moral, knowledge yang diperlukan untuk bisa memenuhi jabatan. Kemudian dia tahu dan menguasai apa tugasnya. Jadi kalau Anda sebagai bagian dari sebuah lembaga pendidikan, Anda adalah bagian dari organisasi itu. Maka Anda harus punya skill sebagai sebuah karakter loh. Jadi jangan Anda anggap bahwa orang yang tidak punya skill itu berarti tidak punya karakter. Yes. Apa karakternya ya nggak punya skill? Atau skillnya justru yang tidak sesuai dengan tugasnya. Nah ini juga repot ini. Ya. Daftar jadi guru, tapi kemampuannya bukan jadi guru, tapi jadi penyanyi dangdut contohnya. Kan jadi repot. Lebih lebih mengutamakan kemampuan menyanyi dangdutnya daripada ngajarnya. Nah ini juga mungkin mismanagement atau misplace kalau dalam bahasa itu, salah menempatkan orang gitu. Ya. Kemudian mengerti dengan jelas apa tanggung jawab dan kewajiban. Jadi kalau pekerjaan itu di dalamnya pasti melekat ada tanggung jawab dan ada kewajiban. Lalu kalau karakter yang lain adalah tahu tujuan dan target apa yang harus dicapai dalam jabatannya. Contoh kalau jadi guru, ya ngajar dengan maksimal. Kalau jadi kepala, ya dia mengelola dengan sebaik-baiknya. Dia lakukan tugas dia baik secara internal dan eksternal. Karena apa? Itu menjadi karakter dari tugas dia. Gitu. Jangan sampai kejadian di sebuah lembaga pendidikan, contohnya guru mikirin kerjaan kepala sekolah. Repot tuh, nggak bakal nyambung-nyambung. Ya, kalau ada sampai kejadian guru-guru di tempat tugas itu memikirkan pekerjaan kepala sekolahnya. Nah, lalu yang selanjutnya mengetahui cara bagaimana tugas itu dijalankan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai seorang bagian dari organisasi, Anda harus tahu siapa saya, maksudnya Anda sendiri mengukur diri sendiri, kemampuan apa yang dimiliki, tugas apa yang harus saya kerjakan, tanggung jawab apa yang harus saya emban, kewajiban apa yang harus saya kerjakan, tujuan dari pekerjaan saya ini apa, lalu targetnya apa, dan bagaimana cara mencapai target itu. Adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dimunculkan pada saat Anda memulai menjabat atau memulai mendapatkan sebuah pekerjaan dari organisasi itu. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, jika kita melihat pada beberapa studi terdahulu yang baru-baru ini, sebutlah 20 tahun terakhir terkait dengan pekerjaan-pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Michael Zwell di tahun 2000, berarti hampir 22 tahun lalu. Dia menyebutkan ada penjelasan begini, bahwa most managers are weak strategic thinkers. Kebanyakan manajer-manajer itu lemah dari pemikir-pemikir strategis.
Padahal seharusnya manajer itu berpikirnya strategik, bukan operasional. Operasional itu nanti ada bagian-bagian. Nah, yang jadi salah biasanya ketika pimpinan itu mengetahui hal detail yang sifatnya operasional. Yang kasihan siapa? Anak buah. Karena semua pekerjaannya detail itu diketahui oleh pimpinannya. Yang jadi repot siapa? Pimpinannya juga. Kenapa? Karena dia harus memikirkan dari A sampai Z, itu dipikirin sama dia. Nah, itu berarti manajemen tidak berdasarkan pada pola delegasi tugas. Most managers are weak strategic thinkers. Kebanyakan dari para manajer itu memiliki pemikir strategik yang lemah. Kita justru memerlukan orang-orang yang memberikan saran, masukan. Kalau bahasa kita mungkin sekarang bisikan-bisikan yang positif gitu, untuk menjadikan organisasi itu menjadi lebih baik. Ada yang harus berpikir strategik. Makanya biasanya di sebuah lembaga itu ada orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman-pemahaman kritis untuk bagaimana lembaga ini bisa maju. Walaupun pada akhirnya tergantung dari respon pimpinan sendiri ketika dia mendapatkan informasi itu. Karena ada juga pemimpin yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal penting. Nah, ini juga jadi repot. Ya. Biasanya orang-orang itu punya kepribadian yang tidak mau terkalahkan biasanya. Tapi prinsipnya bukan karena takut. Takut kehilangan pengaruh, pengarah, dan pangarih kalau dalam bahasa Sunda. Ya. Kemudian yang kedua, studi-studi akhir-akhir ini tentang metamorfik adalah managers are typically poor motivators. Para manajer itu adalah tipikal dari motivator yang miskin. Miskin apa maksudnya? Miskin ide. Jadi jarang memberikan motivasi yang membuat anak buahnya itu menjadi lebih termotivasi lagi, terbakar lagi untuk mau bekerja. Nah, ini persoalannya rata-rata berpikirnya sederhana sih. Ada saya mah gawe, cukup ku gawe, beres. Itu pikiran anak buah. Pikiran pimpinan lain lagi. Kamu sudah saya bayar, sudah, berarti kewajiban saya selesai. Ketika kamu menjalankan tugas, saya bayar, sudah. Jadi akhirnya atasan dan bawahan hanya berpikir transaksional. Kalau itu terjadi, itu tidak akan ada pemimpin yang mau memberikan motivasi kepada anak buahnya untuk mau bekerja. Repotnya adalah ketika memang kita memerlukan di lembaga pendidikan, kalau kita bahasanya kepemimpinan di lembaga pendidikan, memerlukan pemimpin-pemimpin dengan semangat mau mengembangkan orang lain. Kalau orang itu, kalau pemimpin di lembaga pendidikan adalah orang-orang yang tidak biasa memberikan pengembangan diri kepada orang, maka jangan salahkan kalau kemudian rekan-rekan Anda, yaitu guru, menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja dalam bekerja. Apalagi nih, most of managers are poor developer of people. Kebanyakan dari para manajer itu sangat miskin terhadap orang-orang yang ingin berkembang. Jadi apa ya? Pengembang orang itu sedikit sekali. Jadi orientasinya bukan pada pengembangan SDM, pengembangan manusianya, tapi pada bagaimana profit sebanyak-banyaknya, bagaimana keuntungan yang bisa diraih dengan sebanyak-banyaknya. Jadi berpikirnya sudah semuanya berbasis pada berapa cuan yang didapat. Wah, repot. Most managers are poor developer of people. Wah, ngeri. Jadi ternyata pemimpin itu, manajer-manajer itu perlu mendapatkan suntikan masukan yang positif dari orang-orang yang mau berkembang. Ya berarti jangankan orang lain, berarti si pemimpinnya sendiri harus memiliki tipikal orang yang mengembangkan orang lain. Memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mau mengerjakan sesuatu.
memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mungkin gagal atau tidak berhasil ketika menjalankan tugas pertamanya. Ulah aya bahasa, geus maneh tebaleng, geus jadi. Itu jangan-jangan akan menutup semua potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya. Kemudian, most of manager don't have a sufficiently broad vision. Nah, ini. Kebanyakan manajer tidak memiliki visi yang berkembang lebih cepat. Ini apa ya? Kita menemukan orang-orang yang menjadi pemimpin itu ternyata tidak memiliki visi yang jelas. Kok begitu, Pak? Emang ada pemimpin yang tidak punya visi yang jelas? Ada. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika ditanya, apa visi dari lembaga ini? Nanya ke temennya, nanya ke anak buahnya. Visi lembaga ini apa sih? Nah, itu. Karena apa? Dia sendiri nggak punya visi. Visi itu apa sih? Gambaran masa depan dia atau lembaga ketika dilihat dari hari ini. Itu visi. Apalagi, kajian-kajian terdahulu lagi adalah work culture are often not conducive. Budaya kerja seringkali tidak kondusif. Lebih bagaimana, lebih banyak tekanannya, lebih banyak ancamannya, lebih banyak depresinya. Kerja itu di bawah tekanan. Syukur-syukur kalau kemudian guru atau teman Anda yang ada di lembaga pendidikan itu adalah orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Coba kalau kebayang anak-anak muda sekarang kan mentalnya tidak kuat. Ketika dia masuk dunia kerja, dapat bulian sedikit, baper. Dapat omongan sedikit, minder. Dapat kritikan yang membangun, dianggapnya, wah kamu sudah benci pada saya. Udah sekarang mah saya nggak mau kenal lagi sama kamu. Bayangin. Kehidupan yang tidak kondusif ini mengakibatkan, artinya gini, budaya kerja itu tidak membuat suasana batin untuk mau bekerja menjadi nyaman gitu. Artinya di sini diperlukan pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih low profile dan memiliki sikap yang positif terhadap kemungkinan hal-hal yang berkembang, respon terhadap perubahan, mau mendengar walaupun mungkin dari orang yang lebih rendah dari dia. Problemnya, air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Itu kan rumusnya. Kemudian studi akhir-akhir ini adalah most of managers don't have the competence to reach the high level of performance. Aduh, ini kebanyakan dari manajer tidak memiliki kompetensi untuk meraih level yang lebih tinggi dari performance-nya. Jadi biasa-biasa wae. Ini kalau misalkan ada bahasa begini, alhamdulillah madrasah saya mah sakit gitu, alhamdulillah gitu. Terus gimana perkembangan berikutnya? Bagaimana rencana 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tentang lembaga ini? Eta mangke dewe, ayeuna mah nikmati we perjalanan. Da cantang tuh 10 tahun deui ge urang masih kena hirup. Begitu pesimisnya kita menghadapi kehidupan ketika ditanya tentang sesuatu yang memang tidak kita kerjakan gitu. Maksudnya kita kerjakan apa? Ya kita tidak pernah mengerjakan perencanaan yang kita susun untuk masa depan. Ya karena apa? Don't have competence to reach the high level of performance. Tidak memiliki kompetensi untuk meraih level yang lebih tinggi dari performance dia, dari kinerja. Ini studi-studi awal yang ini menjadi masalah kita. Ya. Lalu, nah ini yang jadi soal nih. Kita lihat sekarang definisi manajemen sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia itu perlu dilakukan proses di manajemen? Armstrong menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu mengajarkan bagaimana orang-orang
dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Jadi setiap orang yang ada di organisasi itu memiliki peran, fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai goalnya. Apa goalnya? Ya tujuan organisasi secara umum. Manajemen sumber daya manusia, kata Kinoy, adalah suatu metode untuk memaksimumkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia ke dalam strategi bisnis. Mau tidak mau, Bapak Ibu, kalau Anda di lembaga pendidikan, Anda hari ini ketika menggunakan istilah manajemen, berarti Anda sudah mengkategorikan lembaga pendidikan Anda itu dengan industri, Pak. Kalau ditanya, kenapa kok istilah manajemen, bahkan manajemen strategik, malah manajemen sumber daya manusia itu digunakan di lembaga pendidikan? Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini bagian dari cara ngotak-ngatik lembaga pendidikan supaya ada unsur bisnisnya atau bagaimana? Anda harus tahu. Istilah manajemen kemudian masuk ke dalam lembaga pendidikan karena memang sama-sama mengelola, ada input, ada proses, ada output. Kalau di lembaga pendidikan inputnya siswa, prosesnya siswa, outputnya siswa juga. Bedanya dia jadi lulusan atau dia kembali ke masyarakat. Gitu. Nah, ketika bicara di industri apa? Sama. Bedanya kalau di industri barang dan jasa. Barang masuk apa, diproses jadi apa. Kemudian bagaimana barang itu supaya laku? Ya harus dijual. Bagaimana dijual? Ada strategi, ada marketingnya. Kemudian harus memahami bagaimana cara A, B, C, D-nya, dan lain-lain. Pada akhirnya nanti menemukan pelanggan, customer. Nah sekarang, di lembaga pendidikan, apakah ada customer? Ada. Siapa? Orang tua murid itu customer Anda. Siswa-siswa itu adalah customer Anda. Customer itu nanti ada dua. Ada customer yang loyal, ada customer yang biasa. Kalau yang loyal, dia tidak melihat Anda siapa sebagai pemimpin. Yang pasti Anda, si orang tersebut melihat bahwa Anda orang yang patut dan layak dipercaya. Sehingga anaknya yang pertama, kedua, ketiga, mungkin saudaranya juga masuk ke lembaga pendidikan Anda. Karena apa? Ini sudah jadi bisnis, Pak. Ya. Ketika dikelola dengan manajemen yang benar, ini akan menghasilkan bisnis. Maka sebenarnya pola yang harus dibangun ketika berbicara tentang manajemen sumber daya manusia ini adalah ini, Pak, memahami paradigma dari manajemen sumber daya manusia. Bahwa perjalanan manajemen sumber daya manusia itu hakikatnya terkait dengan istilah-istilah saintifik, Pak. Kok ada istilah saintifiknya? Maksudnya bagaimana? Karena persoalannya satu. Manajemen itu terukur, secara operasional terukur. Ya. Karena terukur, maka segala sesuatunya harus direncanakan. Kenapa harus direncanakan? Karena setengah perjalanan kesuksesan dari organisasi itu ditentukan dari rencana yang dibuat oleh organisasi tersebut. Jadi kalau organisasinya sendiri tidak melakukan proses perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan, ya jangan mikirin kesuksesan apa yang bisa didapatkan ketika perjalanan itu dimulai. Nah, Anda bisa lihat di sini ada gambar bulat-bulat ini, dari bulat yang warna merah, yang warna biru tua sampai ke biru muda gitu, ya. Itu ada scientific management, kemudian ada di situ di dalamnya ada command dan control, lalu ada personal management, di dalamnya ada empowerment. Kalau istilah empowerment itu artinya pemberdayaan. Kemudian lagi yang warna hijau apa biru muda, biru Argentina ya, yang Dok, belum maju slide-nya, Dok. Kenapa? Slide-nya belum maju. Emang belum maju, memang nggak maju. Masih slide ini saya juga nggak ngomong keluar. Ini ada human resources management. Kalau human resources management ini kata kuncinya ya ada ideas dan creativity atau creativity. Jadi Anda bisa lihat di sini. Dalaman dari paradigma manajemen sumber daya manusia itu terdapat dalam
Manajemen yang sifatnya saintifik. Kalau saintifik itu dua rumusnya, rasional dan empiris, Pak. Kalau rasional dan empiris berarti pertama harus ada indikatornya, yang kedua ada terukurnya. Ketercapaian berhasil tidaknya sesuatu itu ada alat ukurnya. Itu manajemen. Makanya kalau misal Anda menjalankan roda organisasi pendidikan Anda, yaitu lembaga, mau sekolah, mau madrasah, mau pesantren, mau apa, mau yayasan sekalipun, Anda menggunakan manajemen tapi tidak bersikap rasional atau malah empiris, ya kembali lagi ke zaman batu sebetulnya. Ya, hati-hati itu. Kalau ditanya, kenapa lembaga ini bisa maju? Alhamdulillah, di sini mah kusabab banyak berzikir dan istighosah jadi maju gitu. Kela. Kalau lembaga pendidikan jadi istighosah aja. Jangan dahulukan dulu yang sifatnya itu apa ya, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan kembali gitu maksudnya. Jadi di kita tuh ongkoh kuliah teluhur kadang-kadang, tapi dina bertindak kadang-kadang irasional gitu. Oh, nama untuk kudu nyebarkan apa, brosur angket atau ada pengumuman-pengumuman untuk rekrutmen penerima siswa baru lah. Jadi kumaha tuh, nama loba ngadoa we istighosah, orang munajat ke Gusti Allah. Lain salah munajat jeung istighosah teh Pak, teu salah. Nu salah mah cara berpikir Anda, jangan begitu gitu maksudnya. Dan Gusti Allah oke nitah teh pan aya usaha yang sifatnya terukur dulu, Pak. Baru sifat itu ditutup dengan doa yang sifatnya transendental gitu maksudnya. Bukan berarti, bukan apa-apa, Pak. Kalau ukurannya dengan begitu kan tidak terukur. Contoh, dibentuk kepanitiaan, gawe ente, aya rencana ente. Kan begitu teh terukur, Pak, kalau bicara dalam proses paradigma sains maksudnya gitu, ya. Oke. Ketika bicara di dalam yang bagian ini, yang bagian tengah, yang bagian biru tua, di sini ada personal management. Ketika bicara personal management berarti manajemen yang sifatnya individual. Maka yang perlu dilakukan adalah empowerment. Empowerment itu apa? Pengendalian. Pemberdayaan. Pemimpin yang bisa memberdayakan adalah orang yang secara personal dia memiliki tipe untuk bagaimana lembaga ini bisa berkembang. Ya. Ketika sudah bicara human resource management, manajemen sumber daya manusia secara umum, maka yang perlu ditekankan adalah banyaknya ide ataupun juga kreativitas di situ. Nah, kita lihat lagi, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap manajemen sumber daya manusia. Apa saja sih faktor-faktornya, Pak? Ternyata, Pak, itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Bisa dilihat dari pertama ilmu manajemen sebagai hard approach, sebagai pendekatan yang sangat keras. Gitu. Keras itu artinya yang kelihatan nampak gitu. Ya ilmu manajemen itu penting, Pak. Ya. Makanya kenapa kemudian banyak orang yang dari jurusan prodi non WOG kuliahna baheula itu asupna MM, Pak. Manajemen, magister manajemen. Gelarna naon, SCG-na S2-na MM. SCG-na naon, S2-na MM. Kok banyak yang MM ya? Nah, mungkin karena dia memiliki jiwa dan karakter leadership atau dia memegang jabatan tertentu sehingga memerlukan karakter kepemimpinan yang mengetahui tentang manajemen. Maka belajarlah tentang manajemen. Makanya manajemen menjadi hard approach untuk pengembangan sumber daya manusia, Pak. Itu. Makanya jadi salah kaprah juga, Pak. Kuliah MM itu jadi murah mareh jadinya, Pak. Murah banget. Dimurah mareh. Ya, ngeri, Pak. Segala rupana timiti wali kota, gubernur, wali kota, gubernur, anggota dewan, kepala dinas, kabid, hayang S2 teh gampang mah MM we cenah gitu. Kan jadi goreng tadi Pak sebenarnya. Sesuatu yang salah kaprah gitu. Tapi ya sudahlah, itu mereka lah. Anda mah jangan begitu. Ya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh ilmu-ilmu perilaku. Soft approach. Seperti apa? Ilmu psikologi, Pak. Itu soft approach. Ilmu sosiologi itu soft approach.
pendekatan-pendekatan yang lembut, Pak. Ya, itu dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada istilah manajemen Anglo-Saxon Amerika Serikat dengan manajemen di Jepang. Kalau Anda buka tentang manajemen bagaimana Jepang itu bisa bangkit, itu kan salah satunya ada sebuah semangat yang dikobarkan dalam aktivitas keseharian mereka dengan istilah Kaizen. Kaizen ini boleh cek nanti deh. Itu bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan menjadi raksasa dunia dalam industri ngalahin Amerika, Pak. Toyota, Honda, Hyundai, apalagi Mitsubishi, itu kan merajai untuk dunia otomotif, Pak. Dan ternyata itu juga dipengaruhi oleh ada core values dari manajemennya. Ya, salah satunya semangat Kaizen itu. Ya. Berbeda dengan manajemen Anglo-Saxon seperti Amerika ataupun juga Eropa. Mereka hebat, tapi memang ada dasarnya juga, ya. Dasarnya tapi bukan seperti hanya di Jepang yang punya semangat yang muncul dari kearifan lokal. Kalau di Amerika itu lebih keterukuran dari aktivitas mereka untuk mencapai target, dan pola pikir yang sifatnya materialistik juga berpengaruh, Pak, terhadap aktivitas mereka dalam persoalan manajemen. Nah, sekarang kita bicara tentang manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personal. Bapak Ibu, ada manajemen sumber daya manusia yang kita sebut kalau di perusahaan HRD, Pak, ya. Kemudian ada juga personal management, manajemen secara personal. Anda bisa lihat perbedaannya. Di satu sisi kalau personal management itu fokus pada persoalan yang sifatnya operasional, fokus pada non-managerial workforce, kemudian tanggung jawabnya spesialis, orang-orang tertentu saja punya jabatan dan juga memegang amanah tertentu, lalu cenderung terfokus pada infrastruktur. Kalau Anda sering dengar istilah infrastruktur, itu bagian dari bahasa untuk menyebutkan seperti bangunan, itu infrastruktur itu, ya. Kemudian sarana prasarana fisik, itu infrastruktur. Nah, sekarang ketika bicara human resources management, sebenarnya yang menjadi fokus dari HRD itu, bukan HRD, Human Resource Management itu adalah pada strategiknya. Upaya bagaimana menghasilkan human resources yang berkualitas, yang punya kapabilitas. Maka biasanya untuk human resource management, dia fokus pada manajer dan karyawan inti. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipegang, orang-orang tertentu saja yang diarahkan, dengan harapan mereka sendiri nanti yang akan menindaklanjuti atau akan menularkannya kepada karyawan ataupun juga orang yang lain. Nah, kemudian di sini ada istilah tanggung jawab semua manajer. Maksudnya orang-orang yang diberikan amanah sebagai manajer itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa strateginya jalan. Makanya kenapa di bawah manajer itu ada supervisor, Pak? Supervisor itu di bawahnya baru karyawan, ya. Itu kalau di perusahaan, Pak. Kalau di lembaga pendidikan itu macam-macam, Pak. Ada kepala sekolah, ada yayasan, ada pengawas, ada guru, kemudian ada orang tua, ya. Ketika ditanya manajernya siapa, Pak? Kalau saya melihat manajernya kepala sekolah, Pak. Tapi ada juga yang di atas manajer, Pak. Super manajer siapa? Yayasan, Pak. Yayasan bisa ngeganti sawai, Pak. Malah yang lebih repot, nih ada ketika yayasan hanya berkepentingan supaya keturunannya atau anaknya jadi pemilik ataupun pemimpin lembaga, tanpa melihat kualifikasi, kompetensi dan kinerja, ya diangkat. Terus hayang, nah ini juga jadi repot itu, ya. Ini karena apa? Ini tanggung jawab semua manajer, Pak. Manajer punya tanggung jawab besar. Dan memang harus latihan, Pak. Semua orang yang besar itu harus menjadi orang yang pernah kecil dulu, Pak. Namun orang yang ujung-ujung besar, ternyata letih, Pak, dia pasti meremehkan orang-orang kecil, Pak. Ya. Oke, kemudian human resource management itu cenderung terfokus pada orang, bukan pada infrastruktur. Ya. Pada orangnya, Pak. Kalau sudah bicara orang, berarti segala sesuatunya melihat pada manusia sebagai sebuah aset yang harus dikembangkan.
Kemudian terakhir, modernisasi dari personal manajemen. Jadi selalu melakukan upaya untuk memodernisasi manusia dalam segala aspek dan bentuknya. Jadi tidak enggan menyiapkan contoh anggaran untuk kegiatan workshop, seminar, dah buku kalau di lembaga pendidikan ya, atau kegiatan MGMP atau kegiatan KKG supaya gurunya berkembang, atau guru mengikuti kegiatan short course contohnya, atau dikasih beasiswa, kalaupun nggak dikasih beasiswa minimal bantuan belajar lah gitu ya. Nah ini penting Pak. Ya. Kenapa? Karena memodernisasi personal dari manajemen itu adalah salah satu cara agar bagaimana human resource management itu berjalan dengan baik. Karena kita akan memerlukan perubahan dan perubahan itu akan memerlukan orang. Bagaimana kemudian ketika pergantian terjadi, orang yang ditunjuk adalah orang yang tidak kompeten. Ketika ditanya, kenapa orang itu yang ditunjuk? Nggak ada lagi, Pak. Ini jadi repot, Pak. Kalau ada bahasa, nggak ada lagi orang. Pak. Berarti memang secara manajemen kita tidak mempersiapkan orang dengan kapasitas tertentu untuk menjadi pengganti dari orang-orang sebelumnya. Dua aliran manajemen SDM di Amerika Serikat. Kalau dilihat, Bapak Ibu, ada Harvard Business School. Wah, ini mbahnya kalau bicara mbah ya. Indonesia yang merdeka, Harvard sudah buka universitas, Pak, bayangin. Ini bagaimana tidak disebut tertua. Yang kedua ada Michigan Business School juga. Ini melihat manusia dari sisi yang berbeda. Kalau Harvard Business School melihat sisi dalam dari manusia, soft approach. Kalau Michigan itu melihat sisi dari luar manusia bertumpu pada konsep dari infrastruktur. Ini juga menjadi bagian dari cara untuk pengembangan manusia yang seutuhnya dari dua aliran manajemen sumber daya manusia. Anda bisa lihat di sini ada bertumbuh pada konsep human relation, kalau yang Michigan bertumbuh pada konsep infrastruktur. Dua madhab ini, dua aliran ini sebetulnya saling mengisi kalau kita lihat dari sisi yang sifatnya lebih terbuka. Tapi kadang-kadang kalau sudah ngomong tentang aliran itu munculnya adalah fanatisme. Ini jadi soal Pak. Kalau sudah ngomong fanatisme itu mengerikan ya. Kadang-kadang yang diomongin nanti bukan ilmu malah. Oke, human resources, pendekatan sumber daya manusia kepada manajemen itu mulai dilakukan kurang lebih di tahun 1920-an. Ketika bicara tentang hubungan manusia ini menjadi sesuatu yang dipentingkan sebagai kunci untuk produktivitas. Jadi tetap Bapak Ibu, sebenarnya kunci produktivitas itu ya manusia itu sendiri, Pak. Begitu banyak mesin yang digunakan oleh pabrik, contohnya, sehingga manusia yang dipakainya sedikit, tetap saja yang berpengaruh terhadap mesin itu adalah manusia itu sendiri, Pak. People's feeling, attitudes, and relationships with co-workers should be important to management. Perasaan manusia, perasaan orang, sikap, dan hubungan dengan rekan yang bekerja itu adalah sesuatu yang penting bagi manajemen. Sementara kalau bicara industri, manajemen itu seperti tidak memperhatikan perasaan manusia, tidak memperhatikan juga sikap. Yang penting manusia itu kayak robot. Nah, ini repotnya Pak. Kalau manusia kayak robot ini bekerja itu hanya berdasarkan sistem. Tapi manusia tidak seperti itu. Dia punya feelings, punya attitude, dan relationship dengan manusia yang lain. Kemudian, building work group is important factor. Membangun grup bekerja, membangun tim dalam bekerja itu adalah faktor yang penting. Mau nggak mau Pak, tim itu perlu dibentuk. Dan cara membentuk tim adalah lihat kapasitas masing-masing. Jangan kapasitasnya sama semua. Justru satu tim itu harus dengan
karakter yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, tindakan yang berbeda-beda, sehingga nanti yang muncul adalah satu kesatuan utuh untuk mencapai tujuan dari apa yang diharapkan dari manajemen. Oke, nah bicara manajemen itu, bicara manajemen sumber daya manusia, pada akhirnya tergantung dari style dari leadership-nya, leadership style. Dari gaya kepemimpinan. Pak Dok, mohon maaf izin bertanya. Di Apa? sini slide-nya dari tadi karakter aparatur birokrat profesional. Apa sama atau gimana? Oh, emang nggak berubah? Itu aja dari Belum, tadi Dok. nggak Belum. bergeser. Oh, coba-coba. Iya, dari tadi itu terus. Sekarang berubah belum? Sekarang Udah berubah. maju Sekarang berubah. sekarang mah. Ada maju sekarang. Tadi nggak maju-maju. Atau kenapa kayak karek ngomong atau Dari tadi juga udah, Udah dari Pak. tadi. masa sih? Tapi sekarang udah berubah ya? Ah, nama Udah. di screenshot aja lah, screenshot aja kalau mau bantu nanti jadi kasih filenya. Nih. Oke, sudah masuk sini. Sekarang masuk. Oke. Mindset, mental, feeling, attitude, performance. Ini kalau dalam konteks leadership style itu yang berpengaruh terhadap pola kepemimpinan dari seseorang. Willingness to reform, to perform, keinginan untuk perform itu untuk tampil. Capacity to perform, kapasitas, kemampuan untuk perform. Tapi jangan lupa ada opportunity to perform, kesempatan untuk bisa tampil. Ini kadang-kadang perlu waktu yang tepat di situasi yang tepat. Kadang-kadang ada begini, Pak. Orangnya tepat, waktunya nggak tepat. Nah, itu juga ada istilah begitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kamu teh cocok, cuma waktunya jangan sekarang. Itu ada bahasa-bahasa begitu kan. Nah, itu juga jangan lupa terkait dengan culture dan sistem. Kita itu perlu menumbuhkan kultur yang bagus supaya nanti menghasilkan sistem yang baik. Cuma sayang, bagi orang-orang yang tidak bisa dan tidak mau berkembang, sangat sulit untuk mau berubah. Kenapa tidak mau berubah? Karena perubahan bagi dia adalah mengganggu kenyamanan. Mengganggu sesuatu yang sudah dia dapatkan dan dia nikmati. Apa yang terjadi? Dia akan sekuat tenaga memastikan tidak ada perubahan apapun. Kalau sudah itu yang terjadi, susah Pak mau berubah. How leader achieve greatness? Bagaimana pemimpin itu meraih kebesaran, kehebatan, atau keagungan? Bagaimana mendapatkan kehebatan bahasanya gitu. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mendapatkan kehebatan dari dirinya? Satu, hire the right people. Rekrutlah orang yang tepat, Pak. Makanya kenapa kalau misalkan Anda jadi pimpinan, rekrut, tanya dulu, wawancara. Dari wawancara kelihatan, Pak, bagaimana cara menjawab, bagaimana caranya berpikir, bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana kerangka berpikir yang dia hadapi. Itu kan dari ngobrol-ngobrol dulu. Lalu, improve people competency and install worthy employee. Tingkatkan kompetensi dari orang-orang dan instalkan pegawai ataupun juga anak buah yang memang memiliki kepatuhan, Pak, worthy. Orang yang layak, Pak. Meningkatkan kompetensi orang. Ini kan nggak semua pimpinan dan nggak semua pemimpin punya karakter mau menghebatkan orang, Pak. Karena
biasanya orang-orang yang mau yang nggak bisa menghebatkan orang itu karena khawatir kalau dihebatkan orang itu tidak akan ada pengaruh apa-apa, Pak. Ada lagi yang lebih ekstrim, Pak. Anak buahnya nggak boleh lebih hebat dari bosnya, Pak. Udah repot ini, Pak. Repot. Gives people a lot of autonomy. Berikan orang itu lebih banyak otonomi, Pak. Otonomi itu kebebasan untuk beraktivitas, kebebasan untuk punya otonomi. Otonomi itu hak untuk dia menentukan nasibnya sendiri, Pak. Gives people leeway to implement their own ideas. Berikanlah orang itu sebetulnya bukan kalau dilihat sih ya, kelonggaran. Berikanlah kepada orang itu kelonggaran untuk mengimplementasikan ide-ide mereka. Jadi kalau misal ada anak buah yang memberikan ide, tanggapi, kemudian respon positif, lalu dilaksanakan. Ada di urang masuk beda, Pak. Urang anu mere ide, urang kudu ngagawean akhirna mah. Jadi we tungtung nama canggel cenah urang mah. Moal mere ide naon sebabna ada ujung-ujungnya ide nanti urang deui anu kudu ngagawean. Pakai gitu, Pak. Gives people leeway to implement their own ideas. Berikanlah kepada orang kelonggaran untuk mengimplementasikan ide-ide yang mereka miliki. Support and rewarding people. Dukunglah dan berikanlah reward pada orang-orang. Reward itu ya penghargaan, apresiasi gitu. Itulah cara agar pemimpin itu akan mendapatkan greatness, kehebatan, keagungan, keluar biasaan. Tapi ya kalau boleh saya sedikit komentar, kayaknya greatness itu tidak ada, Pak, untuk orang-orang yang kebesaran. Jadi gini, pemimpin yang mengharapkan adanya kebesaran dalam dirinya itu justru orang-orang yang tidak pernah meng-hire orang-orang hebat, tidak mengimprove orang-orang dengan kompetensi yang hebat. Enggak. Malah gimana caranya anak buah saya tetap bodoh, nggak usah gaul tinggi-tinggi gitu, biar yang hebat mah saya doang gitu. Kalau itu yang terjadi, maka pemimpin seperti itu tidak akan mendapatkan greatness. Saya pernah berdiskusi panjang dengan tentang kepemimpinan. Saya sendiri sampai pada sebuah kesimpulan yang boleh jadi ini bisa diperdebatkan. Saya sendiri punya quote, Pak. Saya sendiri pribadi punya quote. Kalau Anda ingin tergantikan, kalau Anda tidak ingin tergantikan, maka Anda harus bisa digantikan. Itu apa ya? Kadang-kadang kalau nggak mikirnya sederhana, kalau mikirnya ribet gitu ya, itu nggak masuk di akal. Tapi saya bisa mengelaborasi pernyataan saya itu. Kalau Anda tidak ingin tergantikan, maka Anda harus bisa digantikan. Itu quote yang menurut saya tidak semata-mata mudah diungkapkan, karena membutuhkan banyak cara berpikir yang inklusif, tidak eksklusif, tapi inklusif. Bagaimana mungkin seseorang tidak akan tergantikan ketika dia bisa digantikan? Nah ini, Pak, persoalannya. How leader achieve greatness itu sebetulnya di situ, Pak. Kebesaran seorang, coba Anda lihat ya, hampir pemimpin-pemimpin dengan sebutnya totaliter juga otoriter, selalu berujung pada kehinaan dan kejatuhan yang tidak disangka-sangka. Soekarno pengennya dia menjadi pemimpin presiden seumur hidup waktu itu, pernah. Tapi nggak sampai seumur hidup, Pak. Sebelum dia meninggal, dia sudah turun tidak lagi jadi presiden. Dikudeta oleh Soeharto, Pak. Ya saya sebut kudeta saja, Pak. Karena G30 SPKI tahun 66-nya lalu terjadilah pergantian pemimpin, Pak. Tanpa melalui
pemilu waktu itu. Karena memang belum tidak dilakukan pemilu untuk pemilihan presiden, Pak. Gitu. Sepengetahuan saya itu MPRS langsung yang menunjuk, Pak. Karena memang waktu itu pilihan untuk memilih itu adanya di MPRS. Soeharto, karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang awal, itu tidak ada batasan untuk kapan berhenti menjadi presiden, maka setiap 5 tahun dia terus jadi presiden, Pak. Jadi Soeharto jadi presiden kenapa sampai 32 tahun? Hakikatnya karena ada kelonggaran dari sisi aturan kenegaraannya sendiri. Bahasanya, seseorang memimpin menjadi presiden itu selama 5 tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali. Tidak ada batasan. Ada batasan itu setelah dilakukan amandemen. Ya, amandemen 2 kali. Setelah itu dia harus diganti. Nah, dengan ada proses pergantian begini, maka orang akan berlomba-lomba bagaimana meninggalkan legacy. Apa legacy itu? Warisan. Apa yang kira-kira orang akan mengenang saya kalau misalkan saya sudah tidak ada? Orang mikirnya begitu, Pak. Padahal orang tuh nggak ingat, Pak. How leader achieve greatness itu, berikanlah kata-kata kunci ini, Pak, untuk diberikan kepada mereka yang menjadi pemimpin saat. Orang-orang dengan karakter hire the people, the right people, improves people competency and install worthy employee, gives people a lot of autonomy, gives people leeway to implement their own ideas, support and rewarding people, adalah orang-orang yang tidak akan terlupakan. Orang-orang yang tidak akan, jadi gini, orang-orang yang diberikan ini akan tidak melupakan apa yang sudah diberikan oleh dia. Maka dia tidak akan tergantikan, Pak. Karena dia bisa digantikan oleh orang lain yang lebih hebat dari dia. Jadi, kalau bicara dalam prinsip pengembangan sumber daya manusia, menghebatkan orang lain itu tidak serta-merta ketika orang lain yang hebat, kitanya jadi nggak hebat. Salah. Justru ketika kita bisa menghebatkan orang lain, yang hebat itu sebetulnya adalah kita sendiri. Kasusnya seperti contoh lah, main bola. Anu hebat pemain, hei, nu hebat masa pelatih, mana-mana. Memang lu terkenal nama pemain, Pak, tapi pelatihnya itu jauh-jauh lebih hebat, Pak, karena dia yang meng-create sebuah strategi, menempatkan orang di mana, masukkan, ngaluarkan. Kalau Anda nonton Piala Dunia kemarin, anu final, Pak, edan itu, Pak. Anu nonton mah kembalilah ngelai wiosnya. Itu gimana, Pak? Sudah 2-0 di babak kedua, Pak. Di babak hiji 2-0, pas babak kedua itu bisa jadi 2-2. Pas perpanjangan waktu 3-2 bisa 3-3, Pak. Aduh, gila. Kalau bukan karena ya kehebatan pemain juga. Coba kebayang tuh lamun aya pelatih moal ngahebatkeun pemain, wah lamun aing dihebatkeun si eta ngagol wae meureun urang kehilangan pengaruh. Kebayang, Pak, gimana ceritanya tim itu kalau begitu, Pak. Gaya berpikir dari siapa? Pelatihnya. Merinding saya kalau lihat kayak gitu, Pak. Oke. Bapak Ibu, maka dilihat dari supporting and challenge dari model yang ada di sini bisa dilihat oleh Anda. Ada low challenges, ada high challenge. Ini salah nulis. Ada low challenge, artinya tantangannya rendah. Ada yang high challenge, tantangannya tinggi, Pak. Tapi ingat di sini ada high support, ada low support. Ini kata Pak Jones tahun 2007, dia menyebutkan bahwa ada model bagaimana supporting dengan challenge itu bisa bersatu, bisa dijadikan bagian dari kekuatan untuk bagaimana meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. High comfort environment ini yang sebelah kiri atas ini menunjuk bahwa supportnya high tapi challenge-nya low. Supportnya tinggi tapi tantangannya rendah. Maka yang terjadi high comfort environment. Lingkungan yang nyamannya luar biasa. Ini di sini. Kalau
yang kedua nih, sebelah kiri, kanan bawah. Ketika supportnya low, challenge-nya high, yang terjadi adalah high stress environment. Lingkungan dengan tekanan yang tinggi. Kenapa? Supportnya kecil, challenge-nya tinggi. Waduh. Maksudnya gitu. Dipecutan terus, Pak. Diberi wortel ente begitu lah istilah kelinci. Tetapi ketika high supportnya high dan challenge-nya high, yang terjadi adalah energetic committed environment. Akan menghasilkan lingkungan dengan komitmen dengan energi yang tinggi. Oh, supportnya tinggi, tantangannya juga tinggi. High risk, high return lah kalau bahasa kita sekarang, Pak. Tetapi ketika tantangannya rendah, supportnya juga rendah, Pak. Yang terjadi lingkungan yang akan membentuk apathetic environment. Coba Anda mengaca pada diri Anda dan juga lingkungan tempat Anda belajar atau mengajar atau bekerja hari ini. Lingkungan Anda sebetulnya masuk model mana sih? Dukungan yang tinggi, tantangan yang rendah, tantangan yang tinggi, tantangan yang rendah, supportnya tinggi, tantangannya rendah, supportnya tinggi, tantangannya tinggi, atau supportnya lemah, tantangannya tinggi, atau supportnya lemah, tantangannya lemah. Ini pasti nanti kalau kita elaborasi akan menghasilkan poin-poin lagi yang lebih detail. Indikator-indikator apa yang menunjukkan bahwa high support, low challenge, jadi high comfort environment itu bagaimana kondisinya? Gitu. Oke. Next. Nah, work environment. Bagaimana lingkungan kerja dengan situasi kerja, dengan kemungkinan dari performance yang bakal dimunculkan oleh resource dari human resource itu. Anda bisa lihat, ketika lingkungan bekerjanya energetic committed environment, yang ini nih, yang ini nih, yang energetic karena high support dengan high challenge, maka yang terjadi suasana kerjanya adalah work hard, bekerja keras, Pak, bekerja dengan smarter, lebih cerdas lagi, high innovation, inovasi tinggi, Pak. Maka kemungkinan kinerjanya itu seperti apa? Akan high, akan tinggi, Pak. Jadi lingkungan itu ternyata, lingkungan kerja maksudnya, ketika pada posisi energetic committed environment, maka kemungkinan akan menghasilkan performance-nya itu tinggi. Kenapa? Karena situasi kerjanya work hard, work smarter, dengan high innovation. Tapi ketika pada high comfort environment, jadi lingkungan dengan comfort yang tinggi, nyamannya banget nyaman gitu. Maka lingkungan suasana kerjanya relaxation, Pak, santai gitu. Low innovation, inovasinya kecil gitu. Tampilannya gimana? Medium, Pak. Medium mah di luhur itu kehendak itu. Kalau misalkan Anda pada situasi di mana tempat tinggal atau tempat kerja Anda itu high stress environment, maka suasana kerja yang muncul adalah reaktif, Pak. Ya, emosional mungkin. Sumbu kompor, Pak. Gampang ngambek tuh. Karena apa? Reaktif atau tidak siap berhadapan dengan dengan orang yang berbeda dengan dia. Karena stres. High conflict. Konfliknya tinggi, Pak. Di tempat yang stress environment itu konfliknya tinggi. Karena apa? Semua orang akan mencoba untuk mengamankan dirinya masing-masing. Bagaimana caranya? Kalaupun ada kelompok-kelompok yang sepertinya dia membentuk komunitas tertentu, contoh, itu sebetulnya komunitas semu. Karena pada akhirnya semuanya ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena high conflict.
maka yang terjadi possibility of performance-nya adalah low to medium. Dari bawah ke atas, Pak. Ya, rada-rada naik lah saya itu. Tapi ada yang lebih ekstrim, Pak. Ini yang terakhir. Apathetic environment. Lingkungan yang apatis membahasa orang lain. Maksudnya apa lingkungan yang apatis itu, Pak? Suasana bekerjanya yang muncul adalah dia reaktif. Sama seperti halnya yang high stress environment. Tapi ada lagi, Pak, statis. Kalau statis itu diam aja, Pak. Diajakan maju, diam. Diajakan diam, diam. Bukan diajakan diam jadi maju, kan ya? Statis aja. Malah yang bahasa kia, saya mah mau arek ngomong ide-ide aja mah. Naon sababna? Naon sudah dihargaan itu, dilaksanakan itu, kalau ke orang Syrian dianggapnya orang arek ngabangkang contohnya karena kita ngasihkan ide. Udah. Suasana bekerja yang apatis itu akan menghasilkan situasi kerja yang statis. Akibatnya apa? Possibility of performance-nya adalah low, pasti rendah. Kinerjanya rendah. Jadi sebetulnya dari sisi ini kita akan bisa melihat, Pak, suasana bekerja atau lingkungan kerja akan menghasilkan situasi bekerja dan akan menampilkan possibility of performance yang high, medium, low to medium, atau malah low. Oke. Saya bukan mencoba untuk apa-apa dengan materi ini, tapi kalau memang ada di antara Anda yang mengalami hal serupa, ya mungkin itulah gambaran bagaimana para pemimpin di tempat-tempat Anda bekerja memang melaksanakan gaya kepemimpinannya, sehingga menghasilkan lingkungan kerja yang seperti ini, menghasilkan suasana bekerja juga yang seperti itu, malah menghasilkan tampilan kinerja juga yang mungkin low atau juga low to medium. Oke, saya berikan kesempatan pada Anda untuk berkomentar, mungkin ada yang mau ya curhat atau apa, boleh. Silakan. Sambil saya minum dulu. Ini yang masih di apa? Kameranya dimatiin atau dihidupkan coba? Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oh, berarti tidur semua ini kayaknya nih ya. Ini pada low performance kayaknya ya, jadi mungkin jangan nanya oke dah manfaat lah gitu. Baru biasa-biasa aja gitu. Sebentar dok, saya ada pertanyaan tapi saya Silakan. Gimana? Pak Alwi di mute tuh, di mute. Suara tidak terdengar, Pak Alwi. ya suara saya terdengar Bu. Sekarang terdengar. Izin bertanya dok ya. Oh, baik. Silakan Pak. Dalam salah satu literatur yang pernah saya baca, ada satu iklim organisasi yang sifatnya ambigu. Artinya ada satu derajat ketidakpastian yang tinggi di organisasi itu, sehingga memaksa gaya kepemimpinannya itu adalah gaya kepemimpinan yang penuh dengan teka-teki gitu. Maka memang ada yang seperti itu, dok. Teka-teki gimana ini teh kayak apa? Kayak tebak-tebakan apa gimana ini? Jadi kalau ya saya nggak lagi cari-cari juga nih, tapi sudah saya baca
Jadi itu ciri-cirinya itu berisikan orang-orang yang profesional justru, dok. Hmm. Orang-orang yang profesional sehingga si pemimpinnya itu menggunakan gaya laissez-faire. Hmm. Jadi menyerahkan semuanya kepada bawahannya itu. Oke. Apakah ada yang seperti itu, dok? Sebenarnya gaya kepemimpinanlah yang akan menghasilkan tipikal anak buah ataupun juga karyawan yang diharapkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya bentuk kepemimpinan seperti apakah yang ideal? Yang ideal yang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu sebenarnya. Yang boleh jadi yang tepat itu mungkin yang otoriter, yang transformasional, ataupun juga yang laissez-faire atau yang seperti apa, yang pasti harus sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat terjadi hal tersebut. Nah, kalau misalnya yang tadi Pak Alwi sebutkan menemukan kasus seperti itu, saya sih punya dugaan, Pak. Orang-orang dengan gaya kepemimpinan yang tidak memberdayakan lah, yang dia tidak tahu seberapa hebat permata yang dia miliki, gitu, Pak. Kalau saya boleh menyebutkan kasusnya seperti gini, Pak. Punya handphone, iPhone, Pak, iPhone 14. Cuma yang dipakai WA sama telepon doang, kan rugi, Pak. Jadi iPhone-nya nggak salah, iPhone-nya mah bagus, Pak. Tapi karena cara berpikirnya dia cuma bisanya pakai telepon sama WA aja, ya selesai sudah. Gitu. Tapi ada orang yang mungkin handphonenya nggak iPhone, ya Vivo lah, Cita atau Oppo gitu ya. Tapi dia memaksimalkan semua potensi yang dia miliki, Pak. Jadi duit gede, Pak. Sampai bisa beli lagi yang lebih hebat lagi. Gitu. Kalau saya sih melihatnya dari cara bagaimana dia melihat potensi diri dia sebagai pemimpin, melihat bagaimana posisi dia punya rekanan, dia melihat orang lain di luar dirinya, dan apakah pada posisi tersebut lebih banyak menguntungkan untuk lebih banyak orang atau menguntungkan untuk pribadinya, Pak? Biasanya yang terjadi, Pak, kalau orang hanya didekati pada saat ada kebutuhannya saja, maka kita akan tahu, Pak, sebetulnya dia itu kepemimpinannya rapuh. Jadi artinya gini, dia atau pemimpin Anda atau bos Anda itu dekat ke seseorang itu hanya pada saat ada butuhnya aja. Kalau misalkan dia nggak butuh, dia dilepas. Ya sebetulnya dia rapuh, Pak. Rapuh karena ketidakmampuan untuk ketidakmauan untuk memiliki pengaruh yang lebih hebat lagi daripada orang di sekitar dia. Jadi orang-orang hebat yang ada di sekitarnya pun dia tidak akan bertindak apapun, Pak. Ya karena memang ya ngapain juga saya harus bertindak. Udahlah, saya mah lebih baik bersikap untuk diri saya sendiri saja. Artinya di situ sudah dalam proses pengamanan diri sendiri, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan salah, nanti Bapak bisa debat lagi dah, ya. Tapi kalau saya menduga pola-pola kepemimpinan itu akan sangat bergantung kepada orientasi apa yang kemudian menjadi bagian dari kepemimpinan Anda. Saya mungkin harus mengatakan begini, Pak. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin kita harus mengambil bagaimana Ahok ketika jadi gubernur, Pak. Walaupun di sisi-sisi yang lain saya juga tidak sepakat dengan gayanya yang kadang-kadang tidak melihat siapapun dengan cara yang harus bagaimana. Tapi di sisi yang lain, ketika pemimpin yang sudah pernah, contoh seperti Anies Baswedan pernah jadi gubernur, ada hal positif juga yang baik yang bisa diambil, seperti halnya contoh ketika bicara tentang dia tidak merespon hal-hal yang membuli dia, tapi dia merespon hal-hal yang mengkritik dia, itu sudah positif. Gitu. Kemudian dia menghimpun banyak tenaga-tenaga ahli yang hebat gitu, anak-anak bangsa dengan cara-cara yang baik. Ya walaupun ya gini deh, apa yang dilakukan pemimpin kan itu bukan untuk menyenangkan semua orang, Pak. Anda harus tahu itu. Menjadi pemimpin itu pada akhirnya Anda harus berpikir tentang apa yang lebih strategis dan lebih besar lagi manfaatnya.
Itu yang harus dilihat. Yang mungkin suatu saat ketika Anda melakukan itu, ada orang yang tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Itu biasa, Pak. Biasa. Ya, mungkin belum dapat hidayah aja orang. Pak. Gitu. Oke, Pak Alwi, kayak gitu aja. Mungkin ada respon lain, boleh. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi boleh? Saya Pak Dok izin bertanya. Yo. Tadi kan di slide keberapa ya ada tentang install Word apa sih? Terus worthy. Ya install Wordty yang itu. Kan di situ kata Pak Dok tadi ada installah pegawai yang memiliki kepatuhan. Nah, kepatuhan, kelayakan gitu ya. Ya kepatuhan, kelayakan. Hmm. Sedangkan yang kita manage itu semuanya pemikirannya ingin menjadi pemimpin semua dalam dirinya itu. Apa sih yang harus kita manage itu, sedangkan dalam misalnya di sekolah itu kan, apalagi di swasta, kepala sekolah itu dipilih kadang bukan karena apa ya namanya, bukan karena guru-guru memilih gitu, tapi karena memang keputusan yayasan misalnya Pak Dok. Nah di sini wayah nawe meureun si semua anggotanya itu harus menerima hal tersebut. Nah kemudian kan banyak tidak ada kepatuhan yang terjadi gitu. Nah jadi kita sebagai manajemen, sebagai pemimpin itu harus seperti apa gitu. Jika menghadapi semuanya itu sebenarnya dalam pikirannya itu terlihat gitu, dalam dirinya pun, dalam kesehariannya pun, wah iya mah yang jadi pemimpin gitu. Semuanya, hampir semuanya gitu ingin menjadi pemimpin di dalamnya gitu. Oke. Itu saja Pak Dok. Ya. Pertanyaannya, apakah salah ketika setiap orang ingin jadi pemimpin? Jangan. Bentar. Ini pertanyaan yang tidak harus dijawab. Pada akhirnya setiap orang itu perlu dipersiapkan untuk hal-hal yang ke depan. Ya. Makanya kenapa kemudian setiap orang itu perlu ditempatkan di tempat yang tepat gitu. Contoh. Kenapa ada orang yang selalu ingin dapat posisi-posisi tertentu? Mungkin dia menganggap dirinya pantas untuk itu. Tapi pertanyaannya satu, apakah kepantasan yang dia rasakan itu pun dirasakan oleh orang lain? Ternyata boleh jadi orang lain tidak merasakan itu. Kenapa? Karena dalam pengalamannya si orang yang pengen terus jadi pemimpin itu, contohnya yang punya jiwa leadership yang tinggi, itu tidak pernah menduduki jabatan ataupun juga posisi-posisi yang sebelumnya harusnya dia pegang dulu. Jadi maksudnya begini, perlu siapapun belajar untuk menjadi anggota yang baik sebelum menjadi pemimpin yang baik. Hanya pemimpin-pemimpin yang baik itu biasanya dimulai dari ketika dia menjadi anggota yang baik. Jadi kalau dia jadi anggota aja sudah buruk, apalagi jadi pemimpin gitu. Itu satu. Yang kedua, memantaskan diri menjadi pemimpin itu pada akhirnya ada dua hal yang perlu dicermati. Kalau dilihat dari konsep Nabi Yusuf ketika beliau ditawari untuk menjadi, kalau bahasa kita sekarang mungkin bendahara negara, dia menyatakan bahwa pilihlah saya untuk menjadi bendahara itu karena saya orang yang cakap di bidang itu. Berarti pada posisi untuk jabatan strategis di mana orang lain dianggap tidak kompeten di situ dan kita kompeten, maka kita berhak untuk mengatakan bahwa saya mampu dan silakan pilih saya. Karena apa? Pada posisi itu kita tidak punya niatan apapun kecuali dalam rangka menyelamatkan negara. Atau dalam hal ini
memberikan dampak yang lebih luas kepada bangsa atau juga kepada negara. Nah, problemnya hari ini ketika ada orang yang menunjukkan bahwa dia mampu, itu dianggap nanti arogan. Itu persoalannya. Wah, si eta sombong, ngaku-ngaku bisa, naon pada. Di Quran aya loh rumusnya itu. Ada rumusnya. Itu Anda silakan baca Quran surat Yusuf itu ketika Nabi Yusuf diminta untuk menyelesaikan masalah negara. Itu kan beliau bersedia karena dia punya kemampuan di bidang itu. Nah, walaupun untuk hal-hal tertentu terkait dengan persoalan agama contohnya, ini contohnya agama ya, seperti menjadi imam sholat. Ya, imam kan jadi pemimpin. Bagaimana untuk menjadi imam? Itu ada kriterianya. Apa kriterianya? Satu, orangnya fasihat. Kalau dalam kriteria dulu zaman Rasul itu siapa yang pertama kali hijrah gitu. Siapa yang pertama kali masuk Islam, siapa yang pertama kali hijrah atau siapa yang berhijrah dengan Rasul. Itu menjadi kriteria siapa yang akan menjadi pemimpin. Masuk seberapa banyak hafalan, fasihat atau tidak gitu ya. Pemahaman kepada Al-Qur'annya seperti apa. Nah, untuk konteks dalam kehidupan bermasyarakat ketika ada seseorang yang diminta untuk menjadi imam sholat, itu sebetulnya lebih pada konsensus. Apa konsensus itu? Kesepakatan bersama. Saya mah layak atau dicoba dulu deh contohnya sekali gitu. Nah, kalau di sekolah, kalau misalkan kejadiannya seperti tadi yang Dede sampaikan, problemnya mungkin sebelum-sebelumnya semua orang itu tidak dipotensikan sesuai dengan kemampuan. Sehingga di waktu yang sama, ini persoalannya ya, ini persoalan yang menurut saya ini perlu diperhatikan banget. Kita itu jadi kekurangan stok pemimpin. Kenapa? Karena tidak diberdayakan dan tidak difungsikan. Terus ketika sekarang yang dipilih adalah orang yang tidak mumpuni, pertanyaannya, apakah orang yang mumpuni itu kemudian harus membangkang dan lain-lain? Nah, ini persoalannya harus dibalikin lagi. Siapapun yang terpilih, siapapun yang dipilih, maka ketika sudah resmi, tidak ada kata lain kecuali taati dan bersamai dia sampai dengan akhir kejabatan. Karena sudah dipilih. Sehingga kialah Anda milih Prabowo, anu terpilih ditetapkan ku KPU Jokowi. Lah kemudian Anda tetap cenah orang mah tersep ke Jokowi, saya jadi presiden, orang mah Prabowo. Berarti kan tidak ada tidak ada kedewasaan dari cara berpikir. Artinya kalau sudah kontestasinya selesai, ya sudah selesai aja gitu loh. Apa sih susahnya? Kalau misalkan Anda mau, ya tinggal Anda lihat periodisasinya kapan beresnya. Di situ Anda berstrategi atau bersiasat, lalu dekati pengurus yayasan, ya silakan jadi kan gitu aja sebenarnya. Karena lamun tema di tengah jalan, Anda diganti dengan berbagai macam cara. Maaf, kadang-kadang ada juga yang pakai, maaf ya, bahasanya ya ngirim-ngirim karar itulah secara spiritual ya, magic gitu. Sehingga gering, terus gering jadi beteng, terus maut, kan gitu. Terus digantikan. Pertanyaannya, apa kemudian ketika digantikan oleh orang itu akan tenang dan nyaman juga menjalankan prosesnya? Mual pasti, mana lagi ya? Ring-ring khawatir. Karena memang dari awal dia meraih jabatan itu dengan cara-cara yang buruk gitu. Terserah kalau misalkan institusi yang formalnya atau yang resminya adalah yayasan memilih, ya sudah terima saja selesai urusan. Walaupun jelek Pak, iya. Karena memang tidak ada orang yang punya pengalaman tertentu untuk menduduki jabatan tertentu kecuali dia pernah di situ. Contoh. Untuk jabatan presiden setelah Jokowi, maka orang yang pantas harus dipilih adalah orang yang pernah punya pengalaman jadi presiden. Yang mual ayah tuh Jokowi ya itu model. Ngerti itu maksudnya? Jadi kalau misalkan
memilih kepala sekolah itu adalah mereka yang sudah punya pengalaman jadi kepala sekolah, maka senang-senang terus siapa jadi kepala sekolah. Gitu. Jadi artinya berikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin. Walaupun mungkin menurut kita tidak pantas atau tidak layak. Karena jangan salah, mungkin ada hal-hal yang belum kita ketahui dari gaya kepemimpinan seseorang. Yang mungkin dalam perjalanannya kita tahu ternyata bagus ya, cuma orang tuh nggak tahu aja. Atau boleh jadi kita belum memberikan kesempatan dia untuk melakukan kreasi. Gampang sebetulnya kalau kepala sekolah anu baru kepilih mah bikin aja SOP. Jadi kepala sekolahnya kudu kieu tah Pak, 1 2 3 4 5, ieu targetna, ieu capaianana, ieu kudu diraihna. Siapapun jadi kepala sekolah kudu ngarahi eta. Ya selesai urusan. Ada SOP-nya, ada capaiannya. Gitu. Jadi jangan sampai like and dislike dulu gitu maksudnya. Ya berikan dulu kesempatan aja. Kalau misalkan sebetulnya Pak, melayaknya Bapak sih lah misalnya, udah kadang-kadang kebaikan itu tidak harus kita yang melakukan. Walaupun hati mah nyeri sebenarnya Pak, kurang orang lain jadi gitunya. Tapi memang kudu sabar aja, kudu nyadar diri. Asli, ini persoalannya sebetulnya gini. Ketika leadership is not an action, leadership is not a position but an action, maka sebetulnya kita tuh tidak harus kehilangan apapun sebetulnya. Dan kepemimpinan itu bukan persoalan jabatan, tapi persoalan bagaimana aksi kita terhadap apa yang kita lakukan. Jangan-jangan nanti justru munculnya kalimat sebenarnya yang layak itu seeta, seeta membuka kompetensi, cuma ya mungkin karena waktunya aja nggak tepat atau mungkin karena situasi aja yang nggak pas. Boleh jadi begitu. Boleh jadi. Makanya buat Anda semua yang mungkin belum jadi apa-apa, belum jadi siapa-siapa, tenang saja. Tenang saja. Selalu ada waktu. Dan nungarana jabatan mah itu adalah amanat pimpinan atau kepercayaan pimpinan, kepercayaan di atas kita. Kalau misalkan kepercayaan di atas kita itu memberikan kepercayaan pada kita, baru. Tapi kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Malah kalau misalkan ditanya, jabatan jadi pimpinan itu kan jabatan yang berat, karena dia akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Waduh, berat itu. Kamu jadi pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kamu sudah lakukan. Jadi pertanyaannya, terus kunaon atau orang setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita itu akan dipertanggungjawabkan. Artinya, kalaupun kita tidak jadi siapa-siapa, kita tuh sudah jadi pemimpin untuk diri kita sendiri untuk jadi lebih baik sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan tidak puas. Ya, ada sedikit pencerahan. Terima kasih Pak Dok. Ya, oke. Ada lagi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 19. Bertanya. Tadi kan ada high stress environment, kemudian reactive high conflict, kemudian low to medium. Nah, ketika dalam suatu lembaga high stress gitu kan, stresnya, tekanannya sangat tinggi, lalu apa yang akan menjadikan lembaga tersebut bisa bertahan selain dari mental diri kita? Itu aja mungkin Pak. Ya. Yang akan membuat lembaga itu bisa bertahan itu hanya persoalan di waktu saja. Pernah dengar istilah awet rajet? Awet rajet, dengar kan? Sering ya. Awet ketinggalin nama sekolah teh. Kan rajet zaman gitu. Nah, Selama di waktu doang sebenarnya mah. Gitu. Jadi kalau ditanya selain diri kita kemudian apa yang bisa mengubah atau untuk bertahan? Satu waktu. Yang keduanya, apakah ada regulasi yang bisa berubah? Karena regulasi juga itu bisa mengubah.
Jadi kalau ditanya, Pak, gimana cara ngajadikan lembaga pendidikan itu biar sehat? Regulasinya harus dirubah. Atau pemimpin di atasnya yang melakukan perubahan terhadap regulasi. Regulasi yang kuat itu mungkin dari pemerintah ya, Pak Dok? Pasti dari pemerintah dulu. Contoh nih, contoh. Lembaga pendidikan formal itu wajib kepala sekolahnya itu minimal S1. Wajib S1. Kalau misalkan ada di kita lembaga pendidikan Islam seperti punya pesantren, kiai naten sarjana tapi jadi kepala sekolah, kok aturan itu kan nggak pasti kabau, tuh bisa. Kalau ditanya, apa saya nunggu ke lembaga iya teh maka saya tuh bisa ngurus. Mohon Bapak nu gaduh nama, tapi cek pamarentah ya aya aturanana Pak. Sok bade kumaha? Teu bisa kumaha. Termasuk contoh untuk masalah BOS contohnya. BOS itu kan ada aturannya berapa persen untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Di pelaporannya kayak gimana nih aturannya. Nggak bisa lagi contoh pas saat BOS cair cek yayasan teh ieu bagian saya cenah saya dibelikan mobil mau urang we terus Pak ieu masalahnya kumaha masalah laporan anak uruskeun kumaha laporan kan maneh digaji teh sabab sina mikirkan nu kararitu contohnya. Anda bisa paham kan, bisa ketahui kalau itu sampai terjadi, yang akan kena ya semuanya. Makanya kenapa kemudian ada bintek dulu, ada pemberitahuan bagaimana cara pengalokasian, bagaimana cara pendistribusian, bagaimana cara pelaporan. Itu karena aturan regulasi. Contoh regulasi lain adalah lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi lah di setara SMA, SMK atau aliyah yang sudah terakreditasi yang boleh melakukan pendaftaran SNMPTN untuk siswanya. Itu aturan, bisa lamun ayeuna najan siswana hebat tapi belum terakreditasi, lulus ceritanya, itu nggak bakalan bisa SNMPTN daftarnya karena aturan. Nah jadi aturan itu sifatnya bisa mengikat. Yang ketiga ada lagi, yaitu perkembangan situasi kondisi yang sifatnya tidak pasti. Itu bisa mengubah. Contoh. Jangankan lembaga pendidikan, perusahaan besar pun itu bisa terpengaruh oleh gara-gara lingkungan dan kondisi yang ada. Suasana yang disebut dengan disruptif, kalau Anda pernah dengar istilah disrupsi, ya, itu kan terjadinya akibat dari persoalan yang sifatnya eksternal, tapi bisa mengubah internal. Contoh, pernah dengar Kodak? Kodak itu perusahaan foto ataupun kamera. Ketika terjadi disrupsi, kamera ada di semua handphone, yang terjadi kamera gulung tikar. Kodak itu gulung tikar. Nokia ketika tidak mau mengikuti perubahan ke Android, maka Nokia itu gulung tikar. Termasuk BlackBerry, sama. Gulung tikar. Sampai Kodak itu, Nokia itu pernah buat quote, itu ada tulisan. Kami tidak kalah oleh siapapun, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi situasilah yang membuat kami harus terpuruk dan bangkrut. Karena disrupsi lingkungan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena yang namanya perusakan itu masuk ke berbagai lini. Contoh kasus, ojek online. Anda tahu, itu merusak siapa? Ojek pangkalan. Sekarang, ruang guru itu merusak siapa? Merusak Primagama, Solution. Juga merusak sekolah itu sebenarnya. Atau jangan ayah guru atau KBG ayah di ruang guru. Ketika anak lebih fokus belajar di lembaga kursus daripada di sekolah, karena targetnya yang lulus SNMPTN. Bayangin gimana ceritanya tuh. Sedikit demi sedikit tidak muncul ketidakpercayaan kepada lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan orang-orang yang bisa melanjutkan perguruan tinggi. Karena ternyata orang-orang hebatnya muncul dari ruang guru,
kemudian lagi dari kursus-kursus online contohnya. Sok mau gimana? Kalau sekolah tidak melihat itu sebagai tantangan, ya siap-siap saja nanti gulung tikar, sarua. Kalau misalkan dianya santai-santai aja, oh tenang, sekolah kita mah kuat, nggak bakalan ngapa-ngapain. Ya itu mah aku-akuan dirimu saja. Tapi kan tidak tahu bagaimana benchmark kamu dengan lembaga pendidikan di luar. Jadi prinsipnya, jangan jumawa melihat diri sendiri tanpa ukuran yang terukur. Tidak ada ukuran yang, jadi harusnya kalau mau mengukur keberadaan dari kita, itu terukur yang ukurannya terukur gitu. Jangan sampai gini, wah kayaknya di Sukabumi orang paling hebat, oh deh, no sababna, sebab kia, dulu lah, tinggal dulu lah batur, emang kumaha batur. Gitu. Jadi regulasi, waktu, regulasi, dan situasi lingkungan itu bisa mengubah di luar faktor diri kita. Gitu. Itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan tadi. Ya. Oke, ada yang lain? Sekarang sudah pukul 21:18. Sudah hampir 2 jam sesi ini disampaikan. Mudah-mudahan kalaupun tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk hari Sabtu yang akan datang yang belum tampil, silakan untuk menampilkan diri, dan bagian yang belum ditampilkan adalah bagian manajemen sumber daya manusia. Masih ingat ya, kan kita ada 2 sesi, kepemimpinan dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi siap-siap saja hari Sabtu ini tampil yang manajemen sumber daya manusia. Berarti artikelnya juga dikirimkan di email, di grup, kemudian juga di PPT-nya juga disiapkan kembali. Masih ingat kan itu? Di sini aya nu ngadadak insomnia gitu tah atau amnesia? Emut Pak Dok. Nah, Dibikin grup kayak kemarin lagi. terserah lah, atur-atur aja lah. Saya tahu, pokoknya tahu tampil aja dah, nggak usah mikir teknis lah yang gituan mah. Silakan Anda yang ngatur, udah dewasa ini. Terkait materi juga sama kayak seperti kemarin. Ya gimana ya? Atau saya yang bikin dulu deh gitu. Boleh. Ya, saya yang bikin dulu, nanti Anda yang pilih aja ya. Biar tidak ngaco kemana-mana. Oke, sakahayang nyen judul, sakahayang nyen artikel, sakahayang. Dan saya tidak mau lagi mendengar cerita maca PowerPoint di PPT, awas. Maca Word di PowerPoint, awas. Ya. Lebih baik Anda tampil dan ngeblank poho gitu daripada akhirnya Anda lancar maca gitu. Ya tuh hari diajar macam-macam kudu kuliah di S2 nggak sesuai biar di sekolah dasar ya cukup ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Tolong bantu saya untuk absen hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.